Lahirkan anak untuk putraku, lahirkan anak untuk suamiku. Kinarah berteriak frustasi setelah mendapatkan dua permintaan, lebih tepatnya dua perintah. Ia baru saja akan menghadapi mautnya. Bagaimana tidak? Ia diminta untuk melahirkan anak dari majikannya hanya karena istri sang majikan tak mau mengandung apalagi melahirkan. Takut badannya rusak katanya. Wanita macam apa itu? Kinarah hanyalah seorang pelayan di rumah besar keluarga Wijaya. Ia bekerja di tempat keluarga kaya yang terkenal kejam. Itu hanya karena tergiur gaji yang besar. Ia sangat butuh uang yang banyak untuk pengobatan sang kakak. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan kini malah terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit gagal ginjal. Ia butuh uang untuk biaya cuci darah kakaknya, biaya terapi mental kakaknya yang depresi karena penyakitnya. Itulah kenapa ia memilih bekerja di rumah orang kaya ini, walau konsekuensinya sangatlah besar. Kini uang yang banyak itu ada di depan matanya, hanya tinggal mengatakan iya saja. Ia langsung mendapatkan uang itu, bahkan setiap bulan ia akan mendapatkan uang. Namun Kinarah takut jika nanti ia mengatakan iya, maka kehidupannya akan semakin menderita. Semuanya bermula pada saat ia ingin meminjam uang kepada kepala pelayan. Hanya saja kepala pelayan malah menyuruhnya menghadap sang nyonya besar, yaitu Nyonya Ambar. Kau ingin meminjam uang? Berapa? Tanya Nyonya Ambar sembari menatap Kinarah dari atas hingga bawah, lalu mengulangi hal yang sama. Tak biasanya urusan pelayan diurus oleh Nyonya besar, apalagi masalah pinjam-meminjam. Biasanya hanya kepala pelayan saja yang harus dihadapi, tapi ini berbeda. Kau ingin meminjam atau hanya ingin melamun? Tanya Nyonya Ambar dingin. Bodoh sekali, pikir Kinarah. Bagaimana ia bisa melamun di depan orang yang bisa melakukan apapun padanya ini? Saya ingin meminjam uang Nyonya. Saya butuh 6 juta, jawab Kinarah gugup. Keringat sebesar biji jagung mengalir di keningnya karena takut. Hanya 6 juta? Tanya Nyonya Ambar lalu menyeruput teh hijaunya dengan anggun. Iya Nyonya, memangnya Kinarah berani meminjam lebih. Lagi pula ia tak akan bisa mengganti uang itu jika jumlahnya besar. Untuk apa uang itu? Tanya Nyonya Ambar. Kinarah pun mendongakkan kepalanya menatap sang majikan. Apa ia tak salah dengar? Majikannya sedang kepo sekarang untuk menambah biaya pengobatan kakak saya Nyonya. Saya kekurangan uang 6 juta lagi, jawab Kinarah jujur. Bagaimana kalau lebih dari 6 juta? 100 juta misalnya? Tanya Nyonya Ambar tersenyum dingin. Apa wanita tua ini tak punya pekerjaan penting sehingga mengurus pinjaman pelayannya, pikir Kinarah. Lagi pula mana sanggup Kinarah mengganti semua itu? 100 juta, yang benar saja. Saya tak bisa meminjam lebih dari itu Nyonya. Saya tak punya kemampuan untuk membayarnya nanti, jawab Kinarah menunduk. Meski ia bisa membayar dengan gajinya beberapa bulan ke depan, tapi ia takut jika nanti saat ia tak akan menerima gaji, keadaan darurat terjadi pada kakaknya yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kau tak perlu menggantinya, ucap Nyonya Ambar, membuat Kinarah langsung mendongakkan kepalanya sekali lagi. Apa itu benar Nyonya? Anda sangat baik sekali, terima kasih. Kinarah langsung kembali menundukkan kepalanya sembari mengusap ujung matanya yang berair. Kebaikan apa yang sudah ia lakukan sehingga mendapatkan balasan seperti ini, pikirnya. Tidak masalah, seperti aku yang memberikanmu uang, kau juga harus memberikan aku sesuatu, ucap Nyonya Ambar, membuat tubuh Kinarah menegang. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan Nyonya Ambar darinya? Maksud Anda apa Nyonya? Tanya Kinarah takut. Lahirkan anak untuk putraku. Dek, apa itu? Apa Kinarah tak salah dengar? Melahirkan anak untuk putra Nyonya Ambar? Apa ia tak salah dengar? Kau tak salah dengar.
Aku ingin kau melahirkan anak untuk putraku. Keluarga ini butuh penerus setelah putraku. Sedangkan istrinya Sarah tak bisa diandalkan sama sekali. Cih, kalau bukan memikirkan karena Rehan mencintainya, sudah kusingkirkan dia dari keluarga ini, ucap Nyonya Ambar panjang lebar, seperti tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Kinara. Kinara pun tak tahu harus menjawab apa. Kau hanya perlu mengandung dan melahirkan lalu menyusuinya. Setelah itu kau bisa bebas dan aku akan memberikan imbalan yang banyak sehingga kakakmu bisa melakukan transplantasi ginjal, lanjut Nyonya Ambar. Tapi kenapa saya, Nyonya? Saya hanya seorang pelayan, tanya Kinara. Ya, karena kau seorang pelayan. Itu alasanku. Jika aku meminta wanita berkelas ataupun terpandang untuk melakukan pekerjaan ini, maka mereka akan memanfaatkan anak itu untuk masuk ke keluarga ini. Namun jika itu kau, maka semuanya akan berjalan dengan mudah, karena pelayan rendahan sepertimu tak akan bisa menuntut lebih pada keluarga kami, jawab Nyonya Ambar, membuat hati Kinara terluka. Tapi ia tak bisa menyangkal hal itu karena ia memang hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu. Aku berikan waktu untuk berpikir selama 24 jam. Temui aku di sini jika kau bersedia. Jika lewat dari waktu yang sudah aku tentukan, maka aku akan meminta pelayan lain saja, ucap Nyonya Ambar lalu pergi meninggalkan Kinara yang masih berlutut sembari menunduk. Begitu awal mula ceritanya, kini ia harus mulai berpikir dengan keras apakah ia menerima atau tidak. Nyonya Ambar memberikan penawaran yang begitu fantastis. Ia akan digaji setiap bulannya, bahkan akan mendapatkan uang lebih banyak lagi setelah anak itu lahir. Lalu bagaimana dengan istri dari tuannya itu? Mereka pun sama. Setelah keluar dari ruangan Nyonya Ambar, Sarah, istri dari Tuan Rehan, langsung menghampirinya. Aku sudah tahu apa yang diminta Mami padamu, ucap Sarah waktu itu. Tentu saja mendengar perkataan itu membuat tubuh Kinara menegang. Ia takut sikap istri yang tengah patah hati akan melukainya. Maafkan saya, Nyonya. Halah, tidak perlu meminta maaf. Kau hanya perlu menerima tawaran dari Mami. Jika kau menolak, maka aku tak akan segan-segan melenyapkan kakakmu yang sudah sekarat itu. Anam Sarah, hal itu kembali membuat Kinara tertekan. Mengapa mereka jahat padanya? Lahirkan anak untuk suamiku, tita Sarah dengan tatapan tajamnya. Apa wanita ini tak cemburu karena suaminya akan berhubungan dengan wanita lain? Kinara mengacak-acak rambutnya di dalam kamar. Kini sedang jam istirahat, jadi ia bisa ke kamar sebentar. Ia menangisi nasibnya yang pilu karena dirinya tidaklah berpunya. Kakak, apa kau tak kasihan pada adikmu ini? Mengapa kau sakit, ha? Mengapa kau menyusahkan aku? Tangis Kinara. Ia sangat keberatan dengan penawaran dari majikannya itu, karena ia hanya ingin memberikan kesuciannya pada suaminya yang ia cintai nanti dan melahirkan anak pertama untuk suaminya juga. Namun keadaan sepertinya tak akan berpihak padanya. Kinara pun kembali membenarkan rambutnya lalu mengikatnya dengan rapi. Setelah itu ia membasuh wajahnya menutupi kesedihannya. Waktu istirahat sudah habis. Ia harus segera kembali ke dapur. Setelah merapikan penampilannya, ia pun keluar dari kamar kecil itu. Brak, Tuan. Tak disangka-sangka, saat Kinara baru saja keluar dari kamarnya, ia dihadapi oleh keberadaan tuannya. Kini Kinara terkunci karena tuannya mendorongnya ke dinding lalu menguncinya dengan kedua tangan. Turuti kemauan mamiku atau kakakmu mati, ancam Rehan, membuat sekujur tubuh Kinara bergetar. Tapi lahirkan anak untukku, Kinara Zen. Setelah berpikir berulang kali, sepertinya Kinara akan menerima tawaran itu. Kini ia tengah berdiri di depan ruangan Nyonya Ambar. Kinara pun mengetuk pintu ruangan itu. Seketika terdengarlah suara Nyonya Ambar. Masuk. Kinara pun membuka pintu ruangan dengan pelan, lalu masuk sembari menundukkan kepalanya. Ada apa? Apa kau setuju? Tanya Nyonya Ambar dingin. Kinara pun mendongakkan kepalanya, dan alangkah terkejutnya ia melihat bahwa bukan hanya Nyonya Ambar saja yang ada di ruangan itu, melainkan Tuan Rehan dan istrinya juga ada di situ.
Saya membutuhkan uang secepatnya, Nyonya. Jadi saya setuju. Jawab Kinara, bukan hanya perihal uang, tapi ada keselamatan kakaknya yang harus ia selamatkan dari ancaman sepasang suami istri itu. Bagus, pilihan yang bagus. Silahkan tanda tangan surat perjanjian ini. Nyonya Ambar melempar kertas itu ke atas meja beserta dengan pulpennya. Kinara pun langsung berlutut dan menatap 2 lembar surat perjanjian yang harus ia tanda tangan. Kau tak perlu membacanya. Tahu sekali wanita tua itu kalau Kinara ingin membaca poin-poin dari surat perjanjian di depannya. Tapi kau akan dibayar untuk uang muka sebesar 500 juta dan untuk uang per bulannya aku akan memberikan 100 juta. Sedangkan dari Rehan itu terserahnya nanti. Banyak sekali uang itu, pikir Kinara. Kapan lagi ia mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan mengandung saja? Kakaknya pasti bisa sembuh jika ia memiliki banyak uang. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani. Seketika lamunan Kinara langsung buyar. Wanita itu pun meraih pulpen yang ada di dekat surat perjanjian. Bagaimana jika saya tidak bisa hamil, Nyonya? Tanya Kinara, meski ia seorang wanita, tapi tak menutup kemungkinan kalau ia lama untuk hamil. Kami sudah mengecek seluruh tentangmu, Kinara. Kau tak perlu meragukan pilihanku. Jawab Nyonya Ambar dingin. Tanpa pikir panjang lagi, Kinara pun menandatangani surat perjanjian itu tanpa tahu isinya selain yang disampaikan Nyonya Ambar. 2 hari lagi kau dan Rehan akan menikah siri. Siapkan dirimu untuk melayani putraku dan lahirkan anak untuk keluarga ini. Ucap Nyonya Ambar mengkode asistennya untuk membawa surat perjanjian itu. Baik Nyonya. Kinara pun menatap sekilas ke arah tuannya yang menatap dingin dirinya, lalu menatap istri tuannya yang melakukan hal sama seperti suaminya. Setidaknya Kinara sedikit bernafas lega. Selain ia bisa mengobati sang kakak, ia juga akan dinikahi walau tak mengharapkan pernikahan ini. Tapi dengan pernikahan inilah ia tak terlihat seperti wanita rendahan. Ia masih dihormati selayaknya seorang wanita. Sepeninggalan Kinara, Nyonya Ambar pun menatap ke arah putra dan menantunya itu. Aku harap kau tak mengacaukannya, Sarah. Setidaknya walau kau tak berguna di keluarga ini, jadilah berguna untuk suamimu itu. Tegas Nyonya Ambar lalu pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Sayang, kapan kita pulang ke rumah? Aku lelah mendengar mamimu selalu menyudutkanku. Rengek Sarah berkelayut manja di lengan Rehan. Memang mereka sedang berada di rumah Nyonya Ambar. Rehan pun tak menanggapi rengekan istrinya dan memilih menutup matanya memijit kepalanya yang tak sakit. Sayang, diam Sarah, bentak Rehan kesal. Kau membentak aku lagi, liris Sarah dengan mata berkaca-kaca. Sudah berapa kali suaminya itu terus membentaknya hanya karena urusan anak. Bagaimana aku tak membentakmu? Kau selalu saja berulah. Aku sudah katakan sebelumnya kau harus hamil dan mengandung, tapi alasanmu sangat sulit untuk diterima, ucap Rehan tanpa menatap istrinya itu. Tapi kan alasanku masuk akal sayang. Kalau aku hamil terus melahirkan, badanku akan jelek. Aku ini istri Rehan Setiawijaya, pengusaha terkaya bersatu di negara ini. Masa seorang istri Rehan badannya jelek sih? Ucap Sarah memberi pembelaan. Terus saja beralasan seperti itu. Aku sudah muak mendengarnya. Sekarang kau harus menerima kalau aku akan menikah lagi walau itu pernikahan siri. Kau jangan sampai mengacaukan semuanya karena rasa cemburumu nanti, sahut Rehan menatap malas istrinya itu. Entah mengapa rasa cinta yang dulu menggebu-gebu hingga ia berani menentang restu orang tuanya kini perlahan pudar karena sikap semena-mena istrinya itu. Mana mungkin aku cemburu dengan pembantu itu? Lagi pula ini kan cuma nikah siri, bukan resmi. Setelah melahirkan anak, dia bakalan pergi kok, ucap Sarah tersenyum mengejek. Aku tidak peduli, pokoknya jangan mengacau lagi atau mami benar-benar akan membuat kita bercerai, ucap Rehan pelan. Sarah pun mengangguk lalu memeluk suaminya dengan manja sambil sesekali. Setelah dari ruangan Nyonya Ambar, Kinara pun kembali pada aktivitasnya. Bukan berarti dengan ia akan menjadi istri tuannya itu, maka ia terbebas dari pekerjaan dapur. Ia hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu.
2 hari kemudian, disinilah Kinara tengah memakai gaun pengantin yang mewah. Walau ini hanyalah pernikahan siri dan juga ia hanya seorang pelayan, Nyonya Ambar tetap memberikan gaun mewah. Tak ada pesta ataupun acara lainnya yang mengundang banyak orang. Hanya ada beberapa pelayan dan juga penjaga mansion serta Nyonya Ambar, Sarah dan juga Rehan. Penghulu sudah hadir dan wali hakim pun sudah ada. Berhubung Kinara tak punya keluarga selain kakaknya, ia pun berwakilan hakim. Mendiang ayahnya dulu hanyalah anak tunggal dan Kinara tidak tahu di mana keluarga ayahnya. Baiklah, sebaiknya segera dimulai, Pak Penghulu. Nyonya Ambar memberi perintah. Rehan pun menjabat tangan penghulu. Ia lalu mendengarkan kalimat yang diucapkan Bapak Penghulu. Setelah itu ia pun mengulangi lagi kalimat itu dengan sedikit perubahan. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Akhirnya sah juga. Kinara pun menghela nafas berat. Belum juga memulai semenit pun menjadi istri tuanya, ia sudah merasa tertekan. Setelah acara pernikahan selesai, Kinara pun kini berada di sebuah kamar. Ia masih memakai gaunnya karena ia bingung harus menggantinya dengan baju apa. Masih teringat di benaknya ketika para pelayan berbisik-bisik melihatnya. Pasti mereka berpikir kalau Kinara beruntung karena bisa menikah dengan majikan. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik aja. Ceklek, pintu di kamar terbuka. Terlihatlah Rehan di sana masuk bersama dengan Sarah yang menggandeng mesra tangan laki-laki itu. Selamat ya, udah jadi nyonya sekarang. Jalankan tugasmu seperti yang tertera di surat perjanjian, ucap Sarah tersenyum sinis dan masih berkelayut manja di lengan suaminya, maksudnya suami mereka. Baik nyonya, Kinara hanya bisa menunduk. Untuk apa marah? Toh memang itu yang dibayar. Sarah pun mendekat lalu menyentuh wajah Kinara. Kau hanyalah sebatas istri di atas ranjang saja, tak lebih dari itu, bisik Sarah lalu kembali menggandeng tangan Rehan. Ayo sayang, tinggalkan saja dia, nanti malam baru buat anaknya, ucap Sarah menarik tangan Rehan untuk keluar dari kamar. Kinara pun menatap Rehan yang juga menatapnya dengan ekspresi datar.